Kemunculan awan tsunami beberapa waktu yang lalu menyisakan banyak pertanyaan tentang sejauh mana tingkat bahaya dari awan-awan jenis ini. Kita coba diskusikan lebih detail di sini. Stay here in Science Talk with me. Halo, assalamualaikum. Ketemu di vlog saya lagi. Kita masih konsisten ya diskusi tentang sains yang berkaitan dengan atmosfer, kapal atmosfer dengan laut dan bumi yang memang jadi konsen saya di sana. Kita masih mendiskusikan tentang kemunculan awan tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu, tanggal 10 Agustus 2020, sekitar jam 9 pagi. Di vlog lalu kita sudah paham ini adalah jenis Arcus Cloud, dan kita akan coba mendiskusikan lebih rinci sejauh mana tingkat bahaya dari jenis awan ini di vlog kali ini. Pertama-tama saya akan tegaskan terlebih dahulu bahwa Arcus Cloud atau awan tsunami adalah awan yang berbahaya. Lihat vlog saya sebelumnya ya, di sana kita pahami bahwa berdasarkan bentuknya, awan dapat dikategorikan ke dalam bentuk awan cumuliform dan stratiform. Nah, yang terjadi di Aceh merupakan Arcus Cloud jenis self cloud yang merupakan aksesoris awan cumulonimbus. Cumulonimbus itu sendiri merupakan jenis dari awan cumuliform yang tumbuh secara horizontal dengan ketinggian yang rendah, mencapai 2 km. Nah, kalau Anda masih bingung membedakan antara self cloud dan roll cloud, dengan ini saya coba ilustrasikan agar lebih mudah dipahami. Anda sudah menonton Avengers Infinity War dan Endgame? Oke, kalau sudah. Pertempuran pertama di Infinity War saat Thanos menurunkan pasukannya menyerang Wakanda itu merupakan ilustrasi dari roll cloud, di mana pasukan Thanos telah terpisah dari kapal induknya. Sementara pertempuran final di Endgame saat Thanos memerintahkan pasukannya menyerang Avengers merupakan ilustrasi dari self cloud. Pasukan penyerang seakan bergelombang namun masih diikuti oleh kapal induknya, ya kira-kira begitu. Di samping bentuk gulungan ataupun bergulung dari awan itu juga cara mudah kita mengetahui jenis awan dari roll cloud ini. Di vlog lalu kita sudah memahami bagaimana self cloud itu terbentuk dari awan induk, dalam hal ini cumulonimbus. Sekarang kita coba menjawab mengapa Arcus Cloud ini mudah terbentuk terutama di daerah pesisir. Nah, jadi begini. Berdasarkan pembentuknya, awan itu terdiri dari partikel awan dan partikel presipitasi. Partikel awan adalah partikel yang ke atas mengikuti aliran udara ke atas atau updraft, sementara partikel presipitasi merupakan partikel endapan seperti hujan dan hailstone yang mengarah ke bawah mengikuti aliran udara ke bawah atau downdraft. Nah, untuk sampai pada proses partikel awan, inti kondensasi yang terdiri dari garam-garaman laut, debu maupun aerosol atmosferik harus dapat diangkat ke atas untuk didinginkan sampai pada ketinggian tertentu. Proses pengangkatan ini melalui mekanisme yang kita kenal dengan konvergensi, konveksi, dan orografi. Konvergensi merupakan mekanisme bertemunya dua aliran yang konvergen satu sama lain akibat perbedaan tekanan antara daratan dan lautan sehingga mampu membentuk partikel awan, tentunya melalui proses kondensasi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan mekanisme bagaimana nanti awan-awan jenis Arcus dapat terbentuk. Oleh karena itu, awan-awan jenis ini akan lebih mudah terbentuk di daerah pesisir. Dan karena merupakan bagian dari awan cumuliform, Arcus memiliki durasi hidup yang tidak terlalu lama. Dari awal hidup sampai dengan punah berkisar antara 1 sampai dengan 3 jam. Oke, clear ya. Sekarang kita jelaskan bahaya dari awan ini. Yang pertama adalah potensi dari puting beliung. Syarat terbentuknya puting beliung yang merupakan small scale dari tornado adalah vertical wind shear dan adanya awan badai atau cumulonimbus. Jelas sekali bahwa dua syarat ini sudah terpenuhi oleh awan tsunami atau Arcus Cloud ini. Meskipun durasi kejadian puting beliung yang hanya 5 sampai dengan 10 menit, namun kerusakannya yang diakibatkan perlu menjadi perhatian. Sampai saat ini memang belum pernah terukur secara pasti berapa kecepatan sebenarnya dari puting beliung. Namun diestimasi berkisar antara 60 sampai dengan 80 km per jam. Bahaya yang kedua adalah downburst atau microburst. Aliran udara ke bawah atau downdraft dari awan tsunami ini dapat berubah secara cepat menjadi aliran dengan kecepatan yang membahayakan terutama bagi pesawat ataupun kapal laut di sekitar pesisir. Ini yang disebut sebagai downburst. Downdraft ini pun dapat berkembang menjadi sejumlah kolom udara dengan diameter mencapai 3 km ke bawah yang disebut sebagai microburst.
Berapa kecepatan aliran ini? Nah, catat ya, ini dapat mencapai 160 km per jam, bahkan lebih. Nah, tentu sangat berbahaya sekali apabila benar-benar terjadi. Bahaya ketiga yang mengintai dari awan arkus adalah curah hujan ekstrim. Ini jelas sekali bahwa dengan tipikal cumuliforum, curah hujan yang dihasilkan dari awan matang ini dapat mencapai lebih dari 100 mm untuk satu sel awan per hari. Tentu saja dapat men-trigger terjadinya banjir dan longsor. Kemudian bahaya berikutnya adalah hujan es atau hail. Awan tsunami itu termasuk dalam kategori awan dewasa atau mature yang memiliki 3 layer awan, di mana pada bagian atas awan dengan temperatur di bawah minus 60 derajat Celcius itu merupakan lapisan solid yang hanya terdiri dari kristal es dan batu es hujan atau hailstone. Potensi terjadinya hujan es cukup besar mengingat ketinggian awan ini yang hanya mencapai 2 km, sehingga partikel-partikel presipitasi dalam bentuk es tadi akan sedikit dipengaruhi oleh adanya penguapan di luar sistem awan, sehingga batu es hujan sulit untuk mencair sebelum mencapai ke tanah. Nah, bahaya berikutnya adalah petir. Proses terbentuknya petir itu melibatkan partikel awan yang terdiri dari tetes kelewat dingin, kristal es maupun hailstone. Semuanya tersedia di dalam awan arkus ini. Ada 3 jenis petir baik yang bermuatan positif maupun negatif yang perlu kita ketahui, yaitu petir yang terjadi di dalam awan yang kita sebut sebagai intracloud, antara awan yang satu dengan awan yang lain kita sebut sebagai cloud to cloud, dan petir awan ke tanah merupakan cloud to ground. Dari ketiga jenis petir tersebut, 60-80% potensi petir yang terjadi adalah petir awan ke tanah atau cloud to ground tadi. Pada awan cumulonimbus yang biasanya dapat tumbuh menjulang hingga ke ketinggian 14 km di benua maritim Indonesia, petir awan ke tanah dapat menyambar dari puncak awan ke tanah, artinya jarak sambaran ini lebih dari 10 km. Lantas bagaimana dengan awan arkus ini yang hanya memiliki ketinggian 2 km? Ingat, satu sambaran petir itu dapat mencapai suhu 30.000 derajat Celcius. Artinya 5 kali lipat dari suhu permukaan matahari yang hanya 6.000 derajat Celcius. Pesawat terbang? Ya, tentu saja harus mewaspadai ini. Meskipun saat ini bodi atau tubuh pesawat tersusun dari bahan komposit non-metal dan dipenuhi oleh static discharge baik di moncong, sayap maupun ekor pesawat untuk mengalirkan arus berlebih petir sebagaimana efek Faraday, tetap saja perlu dihindari. Dari semua uraian tadi, apakah masih menganggap awan ini adalah awan yang biasa saja? Oh ya, satu lagi bahwa atmosfer dan bumi itu memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan. Hubungan ini bahkan didefinisikan sebagai coupling litosfer, atmosfer, ionosfer. Jadi kira-kira apakah gempa dapat memicu sejumlah gelombang elektromagnetik ke atmosfer? Nanti kita akan diskusikan ini lebih jauh di seri sains berikutnya. Sekali lagi, tetap waspada dan jauhi awan ini. Oke, demikian vlog saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di seri sains berikutnya. Stay at home, tetap jaga diri, dan jaga dia, jaga lingkungan. Assalamualaikum. Jadi saya mendapatkan pertanyaan nyeleneh dari netizen yang maha hebat yang ingin merasakan sensasi kecepatan angin puting beliung. Ini jawaban saya. Anda punya motor kan? Kalau iya, coba Anda kendarain dengan kecepatan konstan 60 sampai dengan 80 km per jam, tabrakan ke dinding. Kira-kira itu jawaban saya kalau Anda ingin merasakan sensasi kecepatan angin puting beliung. Have a good day.